Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Hutapea dan teman saya M. Lukman Hakim. Kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu administrasi pendidikan? Jadi, administrasi pendidikan itu sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencapai tujuan pendidikan. Proses pengendalian kegiatan kelompok berkenaan dengan kegiatan perencanaan, pengaturan, menggerakkan, pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, administrasi pendidikan adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, maka tujuannya adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Seperti yang disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mendidik dan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, menurut Consortium on Renewing Education, Murphy dan Lewis ed. pada tahun 1999, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai 5 bentuk modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, integratif capital, yang kedua, human capital, yang ketiga, financial capital, yang keempat, social capital, dan kelima, political capital. Modal integratif adalah modal yang berkaitan dengan pengintegrasian 4 modal lainnya untuk dapat dimanfaatkan bagi pencapaian program atau tujuan pendidikan. Modal manusia adalah sumber daya manusia yang kemampuan untuk menggunakan pengetahuan bagi kepentingan proses pendidikan atau pembelajaran. Kemudian, modal keuangan adalah dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. Kemudian, modal sosial adalah ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas. Dan modal politik merupakan dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pendidikan atau pembelajaran. Kemudian, ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memberikan pedoman tentang bagaimana wawasan yang diperoleh dari pemahaman tersebut untuk diterapkan dalam sekolah sebagai satuan organisasi pendidikan terdepan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat si pemakai jasa pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan administrasi pendidikan difokuskan pada kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai pelayanan kebutuhan sekolah di satu pihak dan sekolah sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan fokus utama pelayanan belajar di pihak lainnya. Pada kedua belah pihak ini, kegiatan administrasi pendidikan difokuskan pada profesionalisme pengelolaan pendidikan, dilihat dari kelembagaan pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan terhadap masyarakat maupun satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis sebagai institusi yang memberikan jasa pelayanan belajar kepada masyarakat. Untuk dapat mengukur kualitas pendidikan, perlu didukung oleh profesionalisme supervisi
pengajaran yang baik yang disediakan oleh sekolah maupun yang disediakan oleh pemerintah. Dilihat dari manajemen pembelajaran, hal ini sebagai bagian yang terintegrasi. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi dari administrasi pendidikan? Jadi, fungsi administrasi pendidikan menurut Morris pada tahun 1976 adalah rangkaian berbagai kegiatan wajar yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan dilaksanakan oleh orang-orang, lembaga atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari pengertian yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu berwujud kegiatan-kegiatan yang berurutan dan berhubungan sehingga satu kegiatan menjadi sebuah syarat bagi kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu harus dan dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bergabung dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada penjelasan dan gambaran mengenai fungsi dari administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya Lukman Hakim. Baiklah, saya Lukman Hakim akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Peterson 1965 mengungkapkan bahwa pada hakikatnya perencanaan merupakan usaha sadar terorganisasi dan terus-menerus dilakukan untuk memilih alternatif yang terbentuk dan sejumlah alternatif tindakan guru mencapai tujuan. Sujana 2000. Perencanaan bukan kegiatan tersendiri, melainkan merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks. Keputusan yang diambil dalam perencanaan itu berkaitan dengan rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan datang. Suherman 1988 mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan, perkiraan biaya serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas yang wajar dan efisien untuk tercapainya tujuan. Suherman dan kawan-kawan 1988. Kemudian pengorganisasian organizing. Organisasian sebagai fungsi manajemen memiliki pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang keahlian para pakar yang memberikan pengertian itu dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam penerapan fungsi perorganisasian tersebut. Organisasi merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam perorganisasian terdapatnya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagiannya. Sehingga dari situ dapat terciptalah adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ini pengorganisasian atau coordinating, adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian desain personel dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan kegiatan dan berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota dalam usaha mencapai tujuan. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, mengadakan rapat kerja, memberikan untuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan memberikan balikan tentang hasil satu kegiatan. Subtito 137 2004. Baiklah,
Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.